Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denok Pratiwi dari SD Negeri 2 Gemulung. Saya Erna Juwita Hestiningrum dari SDN Suwan Kidul. Dan saya Ahmad Prasetyo dari SMK Negeri 1 Kedung, Jepara. Kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Jepara. Kami akan melakukan kegiatan supervisi akademik untuk memenuhi tugas modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Erna. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Pak Pras, Alhamdulillah baik sekali Pak hari ini. Alhamdulillah luar biasa Bu Erna. Untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana? Apakah Bu Erna sudah siap? Siap Pak, hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Deno. Berhubungan dengan tugas yang sebagai observasi, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Erna. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin Bu. Kira-kira bagaimana Bu Erna perasaannya? Untuk praktek coaching kemarin ya Pak ya, yang pastinya tuh saya tuh merasa nervous gitu Pak, deg-degan karena itu baru awal dan belum terbiasa juga ya Pak ya dengan teknik tirtanya. Karena harus sesuai kan Pak ya kalau melaksanakan coaching seperti itu. Baik, jadi karena memang belum terbiasa nih Bu Erna, semoga untuk kegiatan kali ini bisa lancar nih Bu Erna. Amin, ya Pak, semoga bisa lancar ya Pak ya. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang Bu Erna masih kurang yakin di bagian apa nih, Bu? Kalau saya itu lebih di bagian present ya Pak ya, karena kan kita harus hadir secara penuh dan juga harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Kalau kita kurang fokus, otomatis kan kita menjadi kurang aktif ya Pak ya dalam menanggapi coaching dan tentunya juga akan lebih sulit dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik, jadi Ibu merasa bahwa di bagian present ini ya mungkin perlu dikembangkan lagi ya Bu. Iya Pak. Terakhir nih Bu, kira-kira apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang pastinya saya itu berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach, Pak. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar Ibu. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching dan sebagai observasi saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta dan tentunya untuk bagian present apakah nantinya akan bisa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik? Silakan mungkin bisa untuk dilanjutkan gitu. Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya ya, Pak ya. Dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar ya, Pak ya.
Selamat pagi Bu Deno. Bagaimana kabar Bu Deno hari ini? Selamat pagi Bu Erna, Alhamdulillah hari ini saya sehat Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Deno yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching, dan pada kesempatan kali ini, jadi apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita hari ini Bu? Baik Bu, begini nih. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Erna karena sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang sedang saya hadapi. Gini Bu, saya itu ada sedikit permasalahan Bu dalam pembelajaran. Di sekolah kan selain menjadi guru kelas, saya itu diberi tugas tambahan sebagai guru bahasa Inggris Bu. Nah, kadang saya itu merasa bingung Bu kalau sudah berada di kelas itu yang muridnya lebih banyak diam. Nah, seperti itu nih Bu. Jadi tuh saya tuh bingung di kelas tuh harus ngapain karena anak-anaknya tuh pasif Bu. Jadi tidak seperti kelas lain yang memberikan respon dengan baik. Nah, kalau kelas ini tuh lebih banyak diam seperti itu Bu. Baik Bu Deno, jadi lebih kepada proses Iya, pembelajaran ya proses Bu ya, pembelajaran. yang ternyata itu Ibu mendapat tugas tambahan mengajar mapel bahasa Inggris tadi yang tidak sesuai dengan latar belakang Bu Deno ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu. Kurang lebihnya seperti itu Bu. Baik Bu Deno, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, Ya. saya mau tanya, kira-kira apa sih yang Bu Deno inginkan dari obrolan kita kali ini? Dari obrolan nantinya ini nanti Bu, saya itu menginginkan ada solusi Bu. Saya ingin ada solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Karena terkadang itu saya bingung gitu loh Bu, saya bingung harus ngapain di kelas. Karena itu berbeda jauh dengan latar belakang saya, dengan jurusan Bu, jurusan selama ini yang saya ampuh gitu Bu. Jadi saya masih bingung ketika di kelas Bu. Memang sangat jauh berbeda ya Bu ya. Baik, kalau saya boleh tahu nih Bu, kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi sekarang atau saat ini? Atau mungkin itu Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Bu Deno waktu mengajar di kelas tersebut? Ini jujur saja nggih Bu nggih. Jujur saja itu kalau saya masuk ke dalam kelas, itu saya tuh masih bingung Bu. Nanti mau mengapain, kemudian mau memberi model pembelajaran yang seperti apa, karena mereka itu lebih gimana ya, karena mereka itu pasif, jadi mereka tuh menurut saya lebih suka mencatat daripada diskusi Bu. Dan itu memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Jadi di awal semester ini saya itu sampaikan kepada murid bahwasanya saya itu belajar di mapel ini. Jadi tanya ke murid-murid yang lebih menyukai model pembelajaran yang seperti apa dan nantinya kita bisa belajar bareng. Nah, di saat kelas lain itu lebih suka dengan model pembelajaran seperti diskusi, nah kelas untuk yang satu ini tuh beda sendiri Bu. Mereka tuh lebih suka mencatat. Dan hampir sama, mayoritas satu kelas itu mereka sama. Dia karena mungkin mayoritasnya tuh mereka seorang yang introvert, Bu. Jadi mereka lebih suka mencatat, kan diam kan, Bu. Jadi mereka tidak membutuhkan banyak keterampilan untuk berbicara seperti itu. Kemudian yang membuat saya terkadang bingung itu respon mereka, Bu, saat pembelajaran. Dengan mereka yang pasif, diam, seperti itu kan malah membuat saya tuh bingung mereka tuh sebenarnya memahami apa yang saya sampaikan atau malah tidak paham gitu loh Bu. Baik Bu Deno. Lalu kira-kira Ibu sudah pernah tanyakan belum kepada murid-murid tentang kemauan mereka saat pembelajaran? Sebenarnya sudah Bu, sudah saya tanyakan. Beberapa hari kemarin itu saya tanya lagi ke anak-anak. Dan saya juga meminta mereka untuk menilai saya Bu. Karena saya berpikir, jangan-jangan kesalahan itu ada pada saya atau bagaimana gitu Bu. Dan ada juga tuh anak yang bilang kalau dalam penyampaian materi terkadang saya kurang detail Bu.
Baiklah, oke, saya menerima masukan dari murid saya itu dan saya berusaha memperbaiki dengan menambah kemampuan literasi saya dan juga menambahkan detail dari pembelajaran itu dalam bentuk PPT, Bu. Kemudian dengan membuatnya ke dalam bentuk PPT mungkin untuk bisa memudahkan mereka dalam menyimak dan mencatat. Kemudian saya kembali lagi, saya masih merasa masih itu tuh masih belum sesuai gitu ya, Bu. Jadi dalam pembelajaran tuh mereka masih lebih banyak diam dan kurang untuk merespon gitu, Bu. Baik, Bu Kurang Dena. timbal balik itu loh, Bu. Oke. Baik, Bu. Tadi Ibu menyampaikan bahwa Bu Dena itu sudah berusaha ya menambah Iya, model belajar, tapi masih kurang respon dari siswa ya, Bu iya, ya. Bu. Lalu, kalau boleh saya tahu nih, Bu, kira-kira Iya, dalam Bu. pembelajaran Ibu menginginkan murid itu yang seperti apa, Bu? Gini nih, Bu. Kita sebagai guru kan memang punya impian ingin menjadikan murid yang seperti apa, ingin punya murid yang seperti apa gitu ya, Bu ya. Nah, dalam pembelajaran itu saya lebih suka murid yang aktif, Bu. Dan ketika kita mendapatkan siswa yang aktif, nah ketika dalam pembelajaran tentunya nanti kan akan terjadi komunikasi dua arah, Bu. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek sasaran kita, Bu, namun bisa alih sebagai subjeknya pelaku. Jadi mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga bisa aktif menjawab dan bertanya jika ada guru yang menyampaikan materi, Bu. Baik, Bu Dena. Jadi Bu Dena ini lebih suka jika ada komunikasi aktif gitu ya, Bu ya? Iya, jelas seperti itu, Bu. Karena dengan keadaan seperti itu nanti itu bisa membuat suasana kelas menjadi hidup, Bu, menjadi lebih nyaman. Tidak hanya guru menjelaskan di depan dan murid mendengarkan. Tidak hanya melakukan model pembelajaran demonstrasi, Bu. Tapi nanti kan saya kan juga menginginkan anak-anak itu bisa aktif bertanya. Bagian mana yang ingin ditanyakan, kemudian pokoknya saya ingin anak-anak itu bisa berpendapat gitu loh, Bu. Dan hal ini itu tentunya juga memaksa saya untuk karena tadi saya kan mengajar di bidang studi yang itu di luar kemampuan saya, ya bukan luar kemampuan saya sih, Bu. Keluar dari jalur saya gitu sebenarnya Iya, gitu, Bu. benar. Dan ini tuh menuntut saya untuk belajar lagi tentang materi yang saya ajarkan. Seperti Baik, itu, Bu Bu. Dena. Lalu, kira-kira apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Mungkin ya, Bu, dalam waktu dekat ini saya nanti bisa melakukan mungkin mengubah cara cara pembelajaran yang saya lakukan, Bu. Mungkin saya lebih memilih model-model pembelajaran yang membuat kelas itu menjadi interaktif, membuat kelas menjadi hidup, kemudian model-model yang dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa, menumbuhkan kemampuan literasi mereka, kemampuan berbicara mereka, dan itu tidak hanya dan agar tidak menjadi siswa yang pasif dan saya akan mengubah cara pembelajaran saya dan saya juga gimana ya, Bu? Saya sebisa mungkin nanti akan menggunakan pendekatan persuasif pada siswa agar mereka nantinya dapat bukan dapat ya, Bu, mau berpendapat lah seperti itu gitu. Baik, luar biasa sekali apa yang Ibu Dena sampaikan ya. Iya. Ibu benar-benar itu merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak itu dapat aktif di kelas. Walaupun tentang materi memang sedikit sulit ya Bu ya, Iya. karena jauh sekali berbeda dari tugas yang Ibu lakukan yang sebenarnya seperti itu. Iya, mungkin dengan memilih model pembelajaran yang tepat tadi, Bu, saya juga dapat menambahkan mungkin game-game, Bu. Menambahkan game-game yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan, kemudian menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang lebih menarik agar siswa itu menjadi cenderung lebih aktif seperti itu, Bu. Kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu lakukan? Kapan ya, Bu? Insya Allah minggu depan, Bu. Minggu depan setelah kegiatan lomba-lomba ini selesai nanti akan saya laksanakan, Bu. Baik, Bu Deno, tidak terasa ya kita sudah berada di akhir obrolan kita nih ya, Bu ya. Apa Ya, Bu. yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita kali ini, Bu? Gini, Bu. Jadi setelah saya
melakukan obrolan ini dengan Ibu, saya menjadi lebih lega, Bu. Karena dari obrolan kita kali ini, saya merasa Ibu itu menggiring saya, Bu, untuk untuk menemukan solusi dari permasalahan apa yang harus saya lakukan. Kemudian saya juga memiliki keberanian lagi untuk mencoba hal-hal yang baru yang mungkin akan saya terapkan dalam proses pembelajaran, Bu. Baik, Bu. Semoga apa yang kita bicarakan ini tadi juga dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Ibu ya, Bu ya. Dan saya tunggu cerita Ibu selanjutnya. Dan Ya. bagaimana hasilnya setelah Ibu menerapkan rencana pembelajaran Ibu tadi. Baik ya, Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu Dino. Iya, terima kasih juga kepada Bu Erna yang sudah mau meluangkan waktu untuk mengobrol dan membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Semoga obrolan kita kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, ya, Bu. Selamat sore, Bu Erna. Terima kasih. Sama-sama, Bu Dino. Boleh, ngomong ulang. Ini langsung berarti. Iya. Ke observasi. Oke, kita beri aplaus yang luar biasa kepada Bu Erna untuk kegiatan praktek coaching hari ini. Kepada Ibu Dena dan Bu Erna sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat alur tirta pada percakapan yaitu identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab, kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah mungkin Ibu Erna lakukan, khususnya kepada Bu Erna ini ya. Selaku coach, menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Baik, Pak Pras. Indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana Puji atau Budina tadi dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya, Pak. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusinya nanti Ibu Deno lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya gitu. Kemudian tadi Ibu Erna sampaikan bahwa ingin mengembangkan kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukan dengan baik karena dengan kehadiran secara penuh menjadi pendengar setia pada praktek coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coach menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Iya, betul sekali, Pak Pras. Terima kasih Ibu Erna selaku coach dan Ibu Deno tadi selaku coaching atas praktek coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semuanya bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercapai solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Akhir kata mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf Bu Erna apabila ada kata-kata yang mungkin saya tidak enak didengar oleh Bu Erna, saya minta mohon maaf sebesar-besarnya Bu Erna. Ya, sama-sama ya Pak ya. Ya, Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Pak Pras. Ya. Beres. Terima kasih.